Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kenapa sih memilih UNP? Karena saya memilih UNP itu saya telah melihat dari Google ya. Dari Google itu UNP telah berstatus LPH dan itu menurut saya UNP itu telah menjadi menjadi universitas terbaik di Indonesia. Dan saya memilih UNP karena UNP adalah salah satu universitas terbaik di Sumatera dan akreditasinya A, dan saya memilih UNP itu saya tertarik dengan kultur budaya Minangkabau Ya. dan sesuai dengan moto Universitas Negeri Padang, yaitu alam tak kambang menjadi guru, dan saya pas UTBK saya memilih UNP. Apakah kamu kedepannya ingin jadi guru? Oh ya, saya sangat terobsesi menjadi guru dan saya melihat peluang itu dan saya memilih UNP. Kalau boleh tahu, kamu nih dari jurusan apa sih? Kalau saya dari jurusan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Yang guru ya? Yang non kejuruan gitu. Oh, oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana jurusan yang Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda? Ya, kalau jurusan yang saya inginkan ialah itu pendidikan ekonomi dan itu terutama menjadi guru. Yang itu ya yang utama ya. Dan saya alhamdulillah terpilih di UNP, itu pilihan kedua, yaitu Sastra Indonesia non kejuruan. Dan saya kebetulan saya itu cukup tertarik dengan hal menulis dan cukup tertarik juga dengan hal yang membaca seperti membaca novel dan kebetulan itu terkait dengan hobi saya kebetulan. Jadi hobi sama jurusan agak nyambung ya? Agak nyambung ya, agak nyambung. Pertanyaan ketiga adalah, apa kesan Anda telah melaksanakan PKKMB semalam? Kemarin itu ya? Iya. Itu pas PKKMB itu saya melihat jamnya itu kan pas H-1 itu ya? Iya. H-1 itu saya melihatnya pas waktu itu masuk jam 7:30. Iya. 7:30. Dan itu habisnya sampai jam berapa itu? Habisnya sampai jam 5 kebetulan. Lama ya? Kebetulan saya itu gugus 1 ya. Gugus 1 dan gugus pertama. Kebetulan itu hal yang menarik sih pas PKKMB. Jadi pagi-pagi ada yang teman-teman saya ngechat gitu kan. Dia ada yang daring, ada yang luring, dan kebetulan saya luring. Dan saya merasakan gimana sih di audit itu, dan itu hal yang menarik menurut saya PKKMB. Kalau gimana ya? Bukannya lebih enak daring ya? Kan daring bisa tidur-tiduran tuh. Kalau luring kan kita duduk aja tuh, ngantuk sama ya capek sih, duduk aja. Capek. Kalau menurut saya sih lebih bagus ke apa sih? Luring ya? Ya luring. Nah, karena kita jumpa sama kawan-kawan yang terutama kita banyak teman gitu. Kenalan teman baru gitu. Dan terutama itu kayak dosen ketemu wajah-wajah dosen gitu, dan terutama Pak Rektor sih. Pak Rektor pas membuka acara gitu lebih antusias gitu. Lebih antusias ya? Iya, lebih antusias. Kamu tahu gak sih kalau PKKMB itu adalah syarat untuk lulus kuliah besok? Iya. Apa kamu tahu? Tahu. Sama juga kalau PKKMB itu berapa hari sih semalam? Itu dua hari gitu. 2 hari. Ya, 2 hari berarti 1 hari itu berapa jam? Itu dari jam 7 sampai jam 5 itu. Jam 5. Capek ya? Atau di sana di PKKMB semalam apakah dikasih makanan atau enggak? Itu kebetulan enggak. Enggak. Berarti terlalu suka relawan sih. Capek ya? Capek. Oke, pertanyaan yang keempat, ada nggak sih universitas yang lain yang Anda pilih selain UNP ini? Selain UNP ya, kebetulan saya UTBK itu UTBK SBMPTN ya. Itu kan ada 2 pilihan dan saya kebetulan memilih UNP keduanya. Menurut saya UNP itu yang terbaik gitu. Dan menurut saya UNP itu terutama saya cita-cita menjadi guru dan saya memilih UNP. Memilih UNP. Ya. Apa kamu tidak berkeinginan di UNAN? Kan UNAN itu salah satu universitas terbaik juga di Padang ini. Karena saya
lebih lebih tertarik gitu karena ada chemistry gitu mungkin ya, ada chemistry mungkin antara UNP, dan alhamdulillah ya saya diterima di UNP. Ya diterima di UNP. Kamu nih berasal dari Padang asli atau enggak sih? Kalau saya berasal dari Padang asli, Padang asli, dan saya sebelum TBK sih itu saya mencek-cek gitu kayak di mana sih universitas yang terbaik gitu, dan saya memilih UNP. Apa kamu ini matkulnya tuh apakah dari semua atau luring semua? Kalau itu bagi-bagi sih, ada yang daring, ada yang luring. Yang tertarik sih yang kayak luring gitu. Karena teman-teman semua itu ada kayak seru gitu. Jadi jumpa sama kawannya? Ya, jumpa sama kawan. Kembali lagi kayak PKKMB itu. Perasaan daring gimana? Apakah materi yang dikasih oleh dosen tuh apakah masuk ke kepala kita atau tidak? Kalau saya pribadi itu telah kebetulan waktu SMA kita kan udah biasa daring gitu. Udah biasa daring kalau udah SMA? Biasa, udah pas kebetulan itu kan masih ada virus COVID itu ya. Virus COVID. Virus COVID. Dan itu kebetulan itu sudah tertarik dengan saya belajar mandiri gitu. Berarti udah terbiasa ya dari SMA semalam? Udah biasa, udah setahun lebih mungkin itu. Kalau kuliah, kalau sekolah itu 1,5 daring, 1,5 luring gitu. 1,5 luring, 1,5 daring gitu. Jadi berarti seimbang ya, daring sama luring seimbang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah yang kamu persiapkan sebelum UTBK SBMPTN semalam? Itu UTBK itu pas pas 3 bulan sebelum UTBK ya. Iya. Saya mempersiapkan diri yaitu dengan membahas soal ya. Terutama itu soal matematika ya. Matematika. Matematika, dan saya itu suka MTK itu? Kebetulan saya tertarik sih dengan matematika, dan saya juga tertarik dengan mata pelajaran kimia waktu SMA. Tapi saya memikir lagi karena saya karena saya kurang basic dari situ. Ya saya memilih sastra dan pendidikan ekonomi. Dan saya mempersiapkan diri pas UTBK itu 3 bulan sebelum TBK. Saya membahas soal-soal yang terutama itu matematika yang saya bahas tadi. Dan pas H-1 saya mencek ke UNP. Kebetulan di UNP saya ujian TBK gitu. Di UNP? Ya, kebetulan itu pas menariknya sih kayak gini sih. UNP kayak ada chemistry gitu. Mungkin karena memang asli dari Padang ya? Iya. Pas UTBK itu kebetulan saya ujian di Fakultas Bahasa dan Seni, dan itu saling terkait, dan saya sangat antusias waktu itu. Sangat antusias untuk? Ya, untuk ke UNP waktu itu, dan saya antusias untuk mengerjakan soal-soal itu. UTBK? Ya, menjawab itu. Ya. Oke. Kita pertanyaan ke berapa ya? Pertanyaan ke-6. Bagaimana perasaan Anda dinyatakan diterima di UNP ini? Kalau perasaan ya, terutama tuh orang tua ya yang sangat mendorong saya gitu. Ya, karena kalau nggak ada orang tua gitu, terutama kita akan agak belok-belok gitu. Dan menurut orang tua UNP itu terbaik gitu. Ya, jadi pas kelulusan itu pas jam 3 TBK SBMPTN. Awalnya sih ada cerita menarik sih. Apa itu? Saya melihat di HP waktu itu. Saya kira saya nggak lulus. Kok bisa? Ya, karena harapan saya gitu. Karena nanti kalau nggak lulus nanti malah blank gitu pikiran gitu kan. Kalau berarti kamu tuh udah terlalu berharap untuk masuk UNP. Ya, jadi saya kayak ada biarlah kalau nggak rezeki di sini, biarlah nggak di universitas lain gitu. Saya mencoba di ujian-ujian lainnya gitu. Dan alhamdulillah pas saya melihat
kelulusan itu saya diterima. Dan saya nyatakan saya nyatakan kepada orang tua bangga gitu, dan alhamdulillah orang tua support sampai sekarang. Kamu ingat nggak apa aja sih soal-soal yang di SBMPTN itu? Apakah ada bahasa Inggris? Ada. Dan bahasa Inggris pun saya cukup tinggi, 600. Oh ya? Iya, 600. Emang kamu ada ini ya? Ada basic di bahasa Inggris atau gimana? Agak tertarik sih, tapi memang rezekinya di situ, nilainya alhamdulillah tercapai gitu kan, dan terima gitu. Kamu ada tips nggak? Agak tips untuk para penonton cara agar bisa menjawab soal-soal dari UTBK ini. Ya. Ada nggak tipsnya? Kalau tipsnya itu terutama tenang ya. Tenang ya? Oh ya. Ya, pas masuk ruangan itu tenang. Harus tenang. Oke, yang pertama, tenang ya. Ya, tenang. Yang kedua itu agak santai ya. Santai. Jangan terburu-buru. Oh iya benar. Jangan terburu-buru. Untuk mengisi. Ya. Jangan terpatok dengan waktu. Kalau bisa kita membagi waktu itu. Misalnya itu kan 25 menit berapa soal, lalu kita kerjakan. Nanti kalau sesuai dengan waktu kita, pas jawaban itu. Apabila ada tips lagi ya, apabila ada tugas, ada soal yang agak sulit gitu. Ya. Itu kita skip dulu. Kita skip aja. Jangan terpacu dulu. Jangan terpaku di soal-soal yang nggak bisa kita kerjain. Iya. Kalau itu sih, kalau kita misal terpaku dengan persoalan itu, kita akan bertahan itu dan waktu kita akan habis. Iya, benar. Berarti tips yang keempat berarti kita tuh harus belajar ya? Belajar tuh harus ya? Iya harus, dan antusias itu ya. Antusias. Kalau nggak antusias nanti nggak masuk. Dan juga harus niat. Harus niat ya. Belajar harus niat. Biar kita bisa mendapat hikmahnya dari belajar itu. Iya. Oke, kita selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Sebutkan langkah-langkah yang Anda kerjakan. Sebutkan langkah-langkah Anda dalam mengerjakan tugas apabila agar tidak menumpuk tugasnya itu. Tugas itu ya. Itu dari hal-hal yang mepet gitu ya, hal-hal yang kayak terkejar waktu gitu. Misal dosen itu mintanya pas hari ini, kita kerjakan hari ini. Kalau misalnya kita tunda-tunda, nanti waktu itu akan berjalan dengan sendirinya tanpa kita sadari. Dan kebetulan itu ya, kalau saya waktu SMA gitu, ada kejadian saya tunda tugas itu. Ditunda ya, apa? Ya ditunda-tunda, akhirnya menumpuk gitu. Dan saya menjadi pusing, dan itu yang memotivasi saya agar tugas tidak menumpuk. Emangnya sih kalau misalnya tugas sudah menumpuk, kita sebagai jadi malas. Iya, gitu. Otomatis kita tuh malas ya. Malas gitu. Jadi tipsnya adalah jangan menumpuk. Jika ada tugas, langsung kita kerjain. Tidak perlu ditunda-tunda lagi, harus kita kerjain. Masih lama gitu. Apalagi hal-hal yang kecil gitu. Hal yang kecil. Misal itu tugas itu simpel lah ya. Misal itu kayak kalau aku yang sastra ya. Menelaah sebuah kayak mencari tokoh gitu yang tentang menganalisis novel gitu. Itu kan menurut saya itu kan agak bisa dikesampingkan gitu. Tapi saya akan mengerjakannya tepat waktu gitu. Agar tepat waktu terutama. Walaupun tugas itu mudah, tapi jangan sepele. Jangan sepele ya. Tetap harus kita kerjain langsung. Jadi tipsnya adalah langsung kita kerjain, dan jika ada tugas yang mudah, kita kerjain yang tugas mudah itu dulu. Baru tugas yang sulit. Iya, sulit. Apakah kamu ada nggak kerja sama teman untuk mengerjakan tugas yang sulit ini? Ada nggak? Kalau itu sih bertanya aja. Misalnya kayak ada yang sulit soalnya, dan teman itu, saya ada satu teman yang alhamdulillah tuh dia baik kepada saya ya, dan dia bertanya kepada saya jawab, dan saya bertanya kepada dia. Berarti timbal balik ya? Timbal balik ya, kebetulan kita siapa ya? Berarti kamu gini, contohnya berarti kamu ngasih tahu tugas ini ke dia, nanti tugas lain yang kamu nggak tahu dikasih tahu sama dia. Ya gitu. Berarti timbal balik. Iya, timbal balik. Jadi kita, itu adalah salah satu tips yang bagus tentu. Ya, biar tugas itu menjadi ringan ke depannya. Jadi kita di kuliah ini lebih baik jangan sendiri, jangan individu. Lebih baik kita mencari teman yang bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas lain. Benar. Oke, pertanyaan yang ke-8 ya.
apakah deadline yang diberikan dosen cukup untuk mengerjakan tugas tersebut? Kalau deadline ya, kalau dosen itu menurut saya pas dia beri waktu. Tapi ada sih tugas yang diberikan dosen tuh deadline tuh hari ini diberikan, kita tuh harus nyiapkan tuh besok. Jadi deadline tuh 1 hari doang. Oh, itu gimana pendapat kamu tuh? Itu menurut saya tuh saya menjadi tertantang gitu. Oh, tertantang ya? Berarti nggak keberatan. Nggak keberatan, terutama jangan tergesa-gesa gitu. Kalau misal misal dosen kayak gitu memberikan tugas, berarti kita harus tepat waktu gitu. Harus tepat waktu. Ya, terutama kita harus memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Berarti, tapi sih kalau menurut saya ya. Apalagi itu tugas yang sangat sulit. Menurut saya itu deadline 1 hari itu menurut saya itu udah terlalu sulit sih menurut saya. Minimal tuh 3 hari ke depan sih. 3 hari. Tapi saya lebih menarik ya. Mungkin itu pandangan orang ya. Tergantung pandangan orang ya. Kalau saya lebih tertarik misal dosen memberikan tugas hari ini, tapi deadline-nya seminggu gitu, ada waktu lama gitu. Tapi saya akan mengerjakannya pas hari itu, karena menurut saya kayak gini. Saya udah rasakan sih dalam minggu ini. Saya udah mengerjakan tugas dan saya pas hari Minggu itu full liburan gitu. Nggak pikirin tugas, jadi pikiran kita nggak terpaku dengan tugas. Dan terutama kita ada waktu luang gitu. Waktu luang kita untuk liburan gitu, untuk merefresh pikiran. Tapi sih ya memang iya sih kalau kita terpaku, yang terutama kelalaian kita ya, terutama itu. Karena dosen udah memberikan tepat waktu dan kita harus mengerjakan tepat waktu. Benar. Memang iya kalau kalau kita lagi liburan nih, tugas kita tuh belum ada yang siap. Memang pasti kepikiran terus. Nggak enjoy. Istilah anak-anak keren sekarang healing. Berarti healing kita tuh nggak 100% healing. Karena kita kepikiran terus nih. Itu sih tips dari saya kalau mengerjakan itu kerjakanlah dulu. Jangan menunda waktu. Walaupun waktu itu deadline-nya 7 hari. 7 hari seminggu. Tapi memang kita kerja langsung nih. Kerja langsung. Oke. Sungguh tips yang sangat bagus ya teman-teman. Oke, pertanyaan yang ke-9 nih. Apakah jika ada waktu luang, waktu luang ini kamu kerjakan untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan yang lain seperti kamu main HP gitu. Main HP atau healing atau pergi-pergi atau gimana? Oke, kalau itu saya akan mengerjakan tugas. Lebih mengerjakan tugas. Ya, itu terutama tugas. Karena terutama dalam kuliah gitu. Misal kita udah siap kuliah dan dan tugas diberikan oleh dosen. Dan saya pas sudah di rumah, saya akan mengerjakannya. Dan terutama itu pas hari Minggu saya utamakan. Karena hari utama itu adalah hari liburan menurut saya. Hari liburan menurut saya itu bisa healing gitu. Bisa healing. Ya, karena kalau misal tugas kita numpuk, kita tidak bisa healing. Dan pikiran kita akan tugas. Ya benar. Itu benar. Berarti kamu nih ada berapa hari sih liburnya tuh? Libur saya sih ada yang Ada 3 hari? Ada 3 hari. 3 hari. Berarti hari-hari apa aja? Hari Kamis, hari Sabtu dan Minggu. Oh, berarti Kamis dan Sabtu ini waktu luang nih ya kan? Ya, waktu luang saya manfaatkan untuk tugas. Itu tugas. Berarti hari Minggu tinggal liburan aja nih. Berarti kita hari Minggu ini nggak perlu mikirin tugas. Enggak. Yang penting libur aja nih. Berarti tugas kita udah siap kan? Udah saya kirim. Berarti ini libur 2 hari yang semalam ini untuk ngerjain tugas nih. Libur ketiganya untuk kita healing. Itu sangat-sangat bagus sekali ya. Bagus itu. Oke, pertanyaan yang ke-10. Bagaimana tanggapan Anda jika kuliah online tapi tiba-tiba menjadi luring? Menjadi luring ya. Iya. Apalagi ini ada juga nih seorang mahasiswa, dia nih perantauan gitu ya kan, di luar dari Sumbar. Nah, dia ini tahu kalau dia ini kuliahnya online. Tapi tiba-tiba dia pas di rumah menerima info kalau
kuliah ini tiba-tiba jadi luring. Jadi luring. Itu gimana tanggapan kamu nih? Kalau itu ya, kalau tiba-tiba menjadi luring, Ya. kalau terutama yang bagian orang Padang gitu Iya. ya, kita lihat dulu informasinya. Ini kita lihat dari WA, Ya. dari dosen. Dosen itu nggak ngabarin secepatnya, nggak Ya. ngabarin apa maksudnya. Misalnya jam 10 ada ada online katanya jadi luring gitu kan. Nggak lalu masuk kelas jam 10.30, nggak kayak gitu. Dosen itu memberikan info itu 2 jam atau 3 jam sebelum kita ke kampus. Jadi harapan kita untuk tidak terlambat itu menjadi besar. Jadi saya sangat apa ya, sangat antusias pas masuk kelas gitu. Apalagi saya sangat bahagia kalau nggak terlambat gitu. Iya, kalau misal dosen belum datang, saya akan datang lebih dahulu gitu. Oke, berarti kalau untuk mahasiswa dari luar Sumbar nih, Iya, ya kan, iya. ini untuk saran saya jika ada mahasiswa dari luar Sumbar nih, contohnya saya dari luar Sumbar. Dari luar Sumbar ya. Emang saya daring, tapi memang saya ngekos di sini. Oh. Soalnya takutnya dosen tuh tiba-tiba minta kita tuh luring. Iya. Nah, saya tuh ke sini 12 jam loh. 12 jam dari kampung saya ke sini. Main ya. Cobalah contohnya dosen tuh minta kita luring hari Kamis. Iya, hari Kamis ya. Pemberitahuannya hari Rabu. Iya, nggak terkejar. Nggak terkejar. Nggak terkejar. Nah. Berarti kita tuh harus absen. Iya, harus absen. Ya. Harus absen. Jadi ya mungkin itu tipsnya. Ya, terutama itu kalau menurut saya ya, kalau kamu Iya. itu harus ada niat gitu. Harus ada niat. Ya, dan semangat gitu. Semangat, tetap semangat gitu, Iya. walaupun kita ada yang online gitu ya, Iya. tetap semangat dan antusias dalam belajar itu. Benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan 11 nih. Iya. Apakah ada yang berubah dari salah ini mah salah ini untuk orang kos. Iya, untuk orang kos itu. Menurut kamu untuk orang kos Iya. nih, menurut kamu ada nggak yang berubah dari hidup orang tersebut Ada. sebelum mencoba untuk ngekos sendiri? Kan awalnya dia ini tinggal sama orang tuanya nih. Iya. Nah, tapi dia sekarang kan sudah mencoba untuk ngekos sendiri, untuk makan sendiri, apa mandiri. Iya, mandiri ya. Menurut kamu tuh dia tuh gimana nih pendapat kamu nih untuk mereka? Oke. Kalau menurut saya ya, yang kayak orang kos gitu ya, Iya. itu orang tuanya telah mengisyaratkan bahwa dia harus mandiri. Iya. Ya, terutama dia akan menjadi perantau gitu kan, Iya. perantau di negeri orang. Ya. Benar. Dan menurut saya itu menjadi terutama dalam hal mandiri seperti makan sendiri, cuci baju sendiri Iya. mungkin ya, atau Benar. cuci baju sendiri dan jauh dari orang tua. Itu menurut saya itu apa sih, kayak kalau kita mandiri itu kita yang apa namanya? sorry. Aku lupa juga. Disiplin diri. Disiplin dia benar. Ya, disiplin. Astaga. Aku lupa. Disiplin diri gitu. Terutama disiplinnya itu kan. Yap. Agar kita lebih mandiri gitu. Mandiri. Oke. Mungkin tambahan dari saya untuk orang yang mencoba untuk ngekos sendiri nih. Iya. Kita tuh sebagai orang perantauan memang harus benar-benar harus bisa mandiri. Iya. Karena kita Apalagi jauh disiplin itu ya. kita tuh memang harus jadi orang tua. Kita tuh jauh dari orang tua. Iya. Jadi kita jangan terpaku sama orang tua juga. Kita tuh harus mencoba untuk mandiri, untuk belajar sendiri, untuk mengerjakan Pekerjaan rumah sendiri. Iya, terutama. Apa sendiri. Iya, Kalau bisa kita mencari pekerjaan deh. Ya, mencari pekerjaan. Nah, untuk menambah duit ya kan, ya, untuk makan. Karena kurang mengurangi beban keluarga Iya, gitu. benar, untuk mengurangi beban keluarga. Ya, untuk keluarga gitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Bagaimana tanggapan Anda telah melaksanakan kuliah luring maupun daring? Kalau tanggapan saya sangat antusias, apalagi itu yang luring gitu.
Yang luring itu saya apalagi bertemu dengan teman-teman, dengan antusias dengan teman-teman, dan apabila ada tugas, saya akan koordinasi dengan teman-teman saya. Apalagi terutama tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu saya akan bertanya kepada teman-teman. Saya akan menjawabnya. Ya. Saya akan bertanya dan menjawab gitu. Apabila teman tersebut bertanya kepada saya. Dan kalau kita daring atau online gitu, saya akan antusias gitu belajar sendiri gitu, terutama mandiri gitu, supaya agar materi itu masuk ke kepala kita dan kita akan bisa memahami materi itu. Terutama kita dalam menghadapi ujian nanti ya. Ujian nanti kita akan lebih semangat lagi dan lebih semangat dan materi yang diberikan dosen kita akan membahas ulang gitu. Ini terkait waktu luang ya. Apabila ada waktu luang itu lebih baik kita membahas materi-materi sebelum kita pelajari. Iya benar, karena kalau kita main handphone gitu, main game gitu, kita menurut saya pribadi itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kalau saya gini, pendirian saya tuh nggak apa-apa capek nugas ya. Kita stres nih. Karena biar kita nggak tambah stres. Kalau saya tuh main game. Iya, untuk menghilangkan stres. Tapi dengan satu patokan, yang penting tugas itu harus siap dulu. Baru kita ngerjakan, memainkan game ini. Kalau menurut saya kamu itu motivasi untuk main game gitu. Itu bagus sih. Tapi kalau itu tergantung pandangan orang. Benar. Pandangan orang bahwasanya tugas dan game itu kalau bisa seimbang, lebih baik gitu. Kalau bisa sih ya harus, misalnya kalau tugas itu 12% nih. 12%. Kalau game itu 10% aja. Jadi 2% ini lebih ke tugas. Karena pikiran kita akan terutama ke tugas. Soalnya kita kuliah itu hanya untuk mengerjakan tugas, belajar, belajar. Gitu-gitu aja sih. Kalau menurut kamu gimana nggak kalau masukan dari saya gitu, yang tentang hari Minggu kamu manfaatkan untuk main game gitu? Boleh. Itu lumayan bagus. Bagus itu. Nggak memberatkan seseorang juga. Kalau saya kan pergi liburan, kalau kamu pergi main game gitu. Main game tuh termasuk liburan menurut saya. Berarti menurut pandangan saya. Oke, pertanyaan ini. Pertanyaan ke-13 nih. Apa kamu ada laptop nggak di sekarang ini? Kalau saya kebetulan pinjam kakak. Tapi itu kalau kakak ada ada kendala gitu, dan saya akan ke warnet gitu. Kamu merasa sulit nggak sih kalau kita kuliah nih? Kita kuliah tapi kita nggak ada laptop nih. Merasa sulit nggak? Kalau menurut saya sih agak sulit. Agak sulit. Agak sulit. Karena terutama itu kayak mengetik gitu ya. Mengetik. Di HP itu kan tidak memadai gitu, dan apabila teman-teman nggak ada laptop, kalau menurut saya usahakan ke warnet gitu. Walaupun bayar 3.000 per jam nggak apa-apa lah demi tugas. Tapi memang gitu sih. Berarti kuliah itu memang kita tuh harus diwajibkan untuk ada laptop. Dan terutama kalau kita kuliah itu berpandai-pandai. Berpandai-pandai dalam maksud ini, kalau nggak ada laptop kita pergi ke warnet untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dan mumpung udah bentar lagi. Pertanyaan ini pribadi saya sih. Soalnya saya ini kan dari perantauan nih. Apa menurut kamu nih Padang ini gimana sih? Kota ini gimana? Apa Padang ini termasuk kota paling bagus atau enggak? Kalau menurut saya Padang ini, terutama Padang ini adalah ibu kota Sumatera Barat ya. Dan itu banyak perantau-perantau pergi ke sini. Benar. Terutama itu orang-orang bule ya. Orang bule. Udah pernah jumpa nih? Udah pernah jumpa. Kebetulan udah banyak iya. Dan itu menurut wisatawannya itu banyak yang dari luar kota, terutama itu di Pantai Padang. Di Pantai Padang itu. Saya soalnya nggak pernah ke Pantai Padang sih. Nggak pernah ke Pantai Padang ya. Tapi itu kalau itu yang ada hal menarik sih.
pas tahun baru gitu. Iya. Tahun baru saya pergi ke Pantai Padang. Iya. Ramai orang di sana sampai macet-macet dan itu suatu. Oh iya, termasuk memang iya sih. Saya pertama kali ke sini, Iya. macet di Padang ini terlalu macet sih. Macet ya, Macet, macet, iya. ya. Terutama apabila ada kegiatan gitu. Ah. Apabila kamu ikut demo waktu itu? Enggak sih. Nah, enggak sama aku juga. Kebetulan aku terhalang oleh demo. Oh. Kebetulan pas hari Rabu itu ya, Iya. Rabu. Hari Rabu itu saya itu ke kampus. Ada itu yang luring jam 10. Yap. Selesai luring, aku ada yang daring, saya ada yang daring. Iya. Ada yang daring dan saya pergi ke rumah tujuannya, tapi jalan sudah tertutup, udah nggak tahu kemana lagi. Akhirnya ke kampus dan kampus mengerjakan di sana bersama teman-teman. Akhirnya ada teman-teman di sana. Aku sih kalau ada teman-teman. Oke, karena waktu memang sudah pas ya. Sudah pas, oke. Saya cuma mengucapkan terima kasih karena sudah sudah menerima wawancara saya. Oke. Sudah mau diwawancara nih. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama.